Halo para penonton-penonton setiaku dan para pendaki pada hati. Kali ini kita akan melakukan pendakian lagi nih di daerah Jawa Barat, yaitu Gunung Cikuray via jalur Tapak Grot, yang katanya jalur ini bebas bagas, yang dimana Gunung Cikuray ini terkenal dengan bagasnya yang sangat ganas ya guys ya. Rencana pendakian kali ini dikomandoi oleh teman saya yang katanya ditikung oleh abdi negara ya guys ya. Waduh, berat sekali. Lagi-lagi harus menemani teman yang patah hati. Tapi tidak apa, lebih baik patah hati daripada patah gigi. Ya, karena biayanya mahal. Perjalanan dari Cirebon menuju base camp via Tapak Grot ini memerlukan waktu sekitar 5 jam. Dan kita sempat berhenti beberapa saat untuk mendinginkan motor Scoopy ini ya guys ya. Karena motornya udah lama jadi agak gimana gitu kalau dibawa lama-lama. Selama perjalanan, mata ini sangat dimanjakan oleh pemandangan-pemandangan alam yang disuguhkan di wilayah Sumedang. Oh iya, sekarang kan lagi musim penghujan ya, jadi buat para pendaki harap berhati-hati ya. Dan jangan lupa selalu bawa jas hujan dan siapkan fisiknya saat melakukan pendakian ya. Pastikan semuanya siap. Jangan apa-apa dadakan karena takut kenapa-napa. Harus dipersiapkan. Ingat, rute yang kita gunakan untuk ke base camp ini, kita melewati Sumedang, Cadas Pangeran, dan kita belok ke kiri untuk menuju ke arah Garut ya. Sebenarnya ada beberapa rute yang bisa kita gunakan, cuman kita memakai rute ini karena jalannya udah jelas enak ya. Selain jalurnya yang enak, juga pemandangannya di Garut ini mantep banget coy, asli. Sesudah beberapa jam berlalu, akhirnya kita sudah sampai nih di base camp Tapak Grot. Di sini para penjaganya ramah banget, kita langsung diarahkan, jadi kita nggak bingung harus kemana dulu ya. Buat teman-teman yang mau kesini nggak perlu bingung ya, karena petunjuk arahnya jelas kok, ada di pinggir jalan, ada pelangnya, jadi kita nggak bingung-bingung lagi. Dan petugas di depannya pun sigap melayani kita, mengarahkan kita untuk parkir motornya ada di depan. Untuk base campnya sendiri kita agak masuk ke dalam gang, dan untuk fasilitas base campnya itu lengkap banget ya. Ada WC dan ada tempat buat istirahat buat para pendatang yang dari jauh, kita bisa istirahat dulu di sini. Sesampainya di sini kita langsung registrasi saja ya, tanpa banyak basa-basi, biar pendakiannya bisa lebih cepat. Karena lebih cepat lebih baik coy, daripada kayak teman saya lama-lama ditikung ya guys ya. Ahai. Sebelum memulai pendakian, baiknya kita berdoa. Mulai. Berdoa tidak pernah selesai, dan semoga selamat sampai tujuan. Cocora, amin. Let's go. Pendakian kita kali ini ditemani oleh dua orang, yaitu Agung dan juga Heriana ya. Ada persimpangan kiri ya. Buat teman-teman yang nggak mau capek menuju ke pos 1, pihak base camp sudah menyediakan ojek ya dengan biaya 20.000. Buat teman-teman yang buru-buru itu pasti sangat ngebantu banget sih, karena bisa mangkas waktu yang sangat banyak. Atau mau bantu UMKM sekitar juga nggak masalah. Mau naik ojek ataupun enggak, itu semua pilihan teman-teman ya. Itu tidak diwajibkan kok. Dan di sini kita memilih untuk tidak memakai ojek dan memilih jalan saja, yang dimana jalannya kita melewati perkampungan warga ya, dengan jalan yang beton
ya lumayan enak lah. Beberapa menit berlalu dan kita pun sudah sampai nih di gerbang pendakiannya. Buat teman-teman nggak perlu takut nyasar ya buat yang mau jalan, karena ini udah jelas banget kok ada di pinggir jalan. Pendakian ini kita ditemani oleh gerimis hujan ya, yang membuat pendakian menjadi lebih syahdu. Tapi ya ada enak ada enggaknya juga sih kalau gerimis gini. Menurut waktu estimasi kalau kita jalan kaki itu menuju ke pos 1 membutuhkan waktu sekitar 40 menit ya. Dan kita melewati perkebunan warga yang dimana pemandangannya itu sangat cakep sekali ya di belakang. Untuk trek menuju ke pos 1 masih beton, masya Allah. Woi. Dan di sini ada kebun-kebun. Tadi petirnya sangat menggelegar. Di tempat terbuka kayak gini mendengarkan petir yang menggelegar kayak gitu agak sedikit horor juga sih, tapi ya mau gimana lagi ya kan, kita teruskan saja perjalanan sembari berdoa agar tidak kenapa-napa di jalan. Selama perjalanan menuju ke pos 1 ini kita sering kali berpapasan dengan pendaki yang turun ya, ada yang naik ojek, ada juga yang jalan kaki. Buat yang mau ke pos 1 bisa naik ojek, biayanya 20.000. Ini bukan miskin bro. Pos 1 sudah kelihatan cuaca hujan ya. Aduh, ya nikmati saja lah. Hujan guys. Berhubung hujan semakin deras, kita pun memilih untuk neduh dulu ya dan pakai jas hujan dulu. Kita nggak bisa maksain, nggak enak juga kan kalau ndaki pakai baju yang basah kuyup, nanti takut kena hipo. Mending sedikit lebih lama tapi aman-aman saja, stay safe. Ini dia pos 1 ya. Di sini ada warung, ada tempat buat neduh, buat istirahat, dan di sini juga ada ojek ya. Bagi yang mau turun ataupun naik nanti pemberhentiannya di sini. Hari-hari hujan. Kukira daun doang yang basah, ternyata pipi juga ya. Buat teman-teman yang mungkin kurang nyaman karena videonya agak kayak ada air-airnya gitu ya, mohon maaf ya, karena saya make yang anti air buat renang gitu ya. Daripada nggak ada video, mending ya pakai seadanya aja lah. Berhubung HP saya belum anti air, jadi daripada nggak dapat apa-apa, mending pakai yang ada saja. Perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 ini sudah dimulai dengan trek tanah yang mulai menanjak ya. Ini ada bekas ban motor yang dipakai warga buat ke kebunnya ya. Ayo. Aduh. Oke. Buat teman-teman semua jangan lupa persiapkan alat pendakiannya ya. Kayak misalnya sepatu yang dikhususkan buat mendaki, karena itu pasti sangat membantu banget di perjalanan. Bisa dilihat di trek licin kayak gini bagaimana jadinya kalau kita pakai sepatu running ataupun sepatu sekolah. Jadi nggak ada salahnya kalau kita nabung buat beli sepatu pendakian. Banyak kok harga di bawah 200.000 yang udah bagus. Bisa cek di aplikasi oranye ataupun hijau ya. Teman-teman bisa cari review-reviewnya di TikTok banyak. Jadi jangan sembarangan, harus siapin segalanya ya. Ya, trek tangga
Emang capek ya. Sekarang menuju ke pos 2. Treknya sudah mulai tanah dan nanjak. Ya, semoga lancar sampai tujuan. Amin. Setelah beberapa lama saya pun dan rombongan sampai nih di pos 2. Di sini ada warung dan juga toiletnya juga ya. Jadi buat teman-teman, saya rasa ini gunung yang sangat nyaman ya buat didaki karena ada banyak warung dan juga ada toiletnya juga. Jadi buat yang nggak terbiasa buang air di hutan, di sini ada toiletnya, jadi aman. Pos 2 warung. Sapet tidak mana? Berarti toh. Ayo. Asli kok, jam berapa sih? Di sini saya memutuskan untuk istirahat naik sedikit dari pos 2 ya, karena lumayan rame orang, nggak enak juga kan kalau desek-desekan gitu. Jadi kita memutuskan untuk naik sedikit. Di sini banyak gubuk warga ya buat neduh orang berkebun, jadi ya lumayan membantulah di hujan kayak gini. Kacau, woi. Sesudah istirahat sebentar, tubuh sudah lebih enak ya. Kita pun melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos 3 tempat camp. Balik kok. Waduh, nggak ada. Wah, itu berat ah. Ngegelinding. Aduh. Selama di perjalanan kita seringkali bercanda gurau dengan hal-hal yang sepele ya. Tapi itu sangat membantu banget. Jadi pendakian nggak terlalu berasa. Perjalanan menuju ke pos 3 ini lumayan curam ya tanjakannya. Yang repot mah yang turun sih, karena jalurnya kan licin ya. Jadi secara kita harus lebih hati-hati. Nah, kita nemuin rombongan TikTok yang kerepotan saat turun. Tuh, banyak yang terpeleset. Untungnya nggak jatuh. Setelah beberapa puluh menit berlalu, tenda pun sudah mulai kelihatan nih, yang menandakan kita sudah berada di pos 3. Alhamdulillah. Setelah perjalanan yang lumayan licin dan sangat menantang, akhirnya kita sampai juga nih di pos 3. Di sini kita diharuskan untuk laporan dulu ya bahwa kita sudah sampai di pos 3. Di situ ada poskonya ya. Kita harus laporan dulu bahwa kita sudah sampai di sini. Nah, sini ya. Ya, beginilah kondisi tendanya. Aduh, setelah hujan buru-buru tenda sendirinya masih berantakan. Barang-barang pada basah semua. Yang penting masuk dulu, ganti baju dan sebagainya. Oke, waktunya beres-beres. Mantap. Setelah menentukan lokasi tenda, kita pun langsung mendirikan tenda saja ya, yang membuat saya tidak sempat untuk merekam karena buru-buru. Selain karena dingin, kita juga pengen banget nih minum yang hangat-hangat ya kan. Jadi kita buru-buru buat beberes dan pada ganti baju satu persatu ya. Di sini barang-barang yang terlanjur basah kita taruh di luar ya, biar di dalam tetap hangat dan buat istirahat nanti akan nyaman ya. Setelah kelar beres-beres, saya pun menikmati rintik hujan yang turun ya. Ini suasana sangat nyaman sekali, adem, sejuk, dan ya nikmat lah pokoknya.
Inilah penampakan tenda kita ya, yang dibangun dengan buru-buru. Yang penting jadi coy. Di tempat camp ini fasilitasnya sangat lengkap ya. Ada musola, ada pendopo buat istirahat, ada WC, ada sumber air. Di sini tempat campnya sangat nyaman ya buat teman-teman yang nggak biasa buat buang air di hutan. Di sini sangat enak nih, ada WC-nya, ada klosetnya, jadi aman. Selagi menunggu sunset tiba, saya dan rombongan memutuskan untuk menanak nasi dan membuat air panas. Dan sini alhamdulillah ada yang bawa rambutan coy, lumayan. Setelah hujan yang lumayan mendinginkan badan, siapa sangka sunsetnya indah banget coy. Aduh mantap. Kita langsung mode anak senja saja ya. 1, 2, 3. You would not believe what has happened to me. You would not believe what my eyes have seen. You would not believe what has happened to me. No, you wouldn't, baby. You're gone so far and you're in so deep. There's no way to escape reality. Wonder if you still recognize me. You would not believe what happened to me. You would not believe what my eyes had seen. You would not believe what has happened to me. No, you wouldn't, baby. No, you wouldn't, baby. No, you wouldn't, baby. No, you wouldn't, baby. Setelah menikmati senja yang sangat-sangat indah, kita pun lanjut makan ya. BTW tadi indah banget sih sunsetnya, tapi sayang kamera saya belum terlalu bagus. Tapi kalau lihat aslinya mah, mantep banget, asli candu. Sekarang kita mau masak-masak dulu ya, dengan perbekalan yang sangat banyak. Tadi teman saya belinya, waduh, bukan main-main, ayam aja setengah kilo lebih. Bisa turun. Mending video gitu. Aduh, mantapnya. Ini merah sedikit aja. Makanan pun telah selesai dimasak dan sudah selesai dibuat. Kita pun mau makan-makan dulu. Waduh, wareg ini guys, kenyang. Setelah selesai makan, kita pun istirahat dan summit jam 3 pagi lebih, sekitar setengah 4. Sebelum summit, tadi kita juga masak ya, terus makan. Dan kita menyiapkan barang-barang dan kebutuhan yang dibutuhkan buat summit ini sudah komplit. Jadi kita mulai pendakian menuju ke pos 4. Estimasi waktu dari pos 3 menuju puncak itu sekitar 2-3 jam ya. Jadi
Saya pikir jam 3 adalah keputusan yang tepat untuk summit. Stretch out for where we lead now. I'm going there to see my father. Di pendakian ini ternyata jumlah yang naik itu lumayan banyak ya, tapi nggak yang sampai berdesak-desakan. Bagi saya pribadi kondisi ini enak sih buat summit, jadi nggak terlalu sepi tuh. Ya mungkin ada beberapa orang yang menyukai kesunyian, tapi saya pribadi lebih suka yang setiap pendakian itu nemuin orang atau berpapasan atau bareng naik gitu, karena seru aja sih menurut saya. Dan selama summit ini kebetulan nggak terlalu dingin banget ya, jadi beberapa dari rombongan kami melepaskan jaketnya karena emang lumayan gerah sih kalau gerak terus. Nggak butuh waktu lama kita pun sampai di pos 4 ya. Mungkin perkiraan waktunya sekitar setengah jam kali, atau mungkin nggak ada setengah jam. Di sini setiap posnya ada tempat neduhnya ya, jadi enak sih, nyaman banget. Kita di pos 4 istirahat sebentar saja, cuman buat minum, terus lanjut lagi ke pos 5. To see my brother. He said he'd meet me when I come. Now I'm just going over Jordan. I'm just going over. Dan setelah beberapa puluh menit kita pun sampai di pos 5 nih. Dan benar ternyata tiap posnya ada tempat neduhnya ya, dari bajaringan kayak gitu, dari bangunan. Jadi di sini banyak yang istirahat karena masih terlalu pagi sih. Kalau emang maksain ke puncak, takutnya kan di puncak masih gelap ya. Jadi ya mending santai saja. Setelah istirahat dirasa cukup, kita pun melanjutkan ke pos 6, pos terakhir ya. Dibakar. I'm going there Apa aja? to see my mother. I'm going there. Di sini berhubung center saya nggak terlalu terang, jadi mungkin secara video nggak terlalu cerah ya. Tapi ya nikmati saja lah ya, enjoy. I'm just going. And I know dark clouds will gather round me. I know my way is rough and steep, but golden feet stretch out for Dan setelah beberapa menit atau mungkin beberapa puluh menit, kita pun sampai di pos terakhir, pos 6. Di sini juga banyak yang istirahat ya. to see my father. Di pos 6 nih kita istirahat lumayan lama karena kita di sini mau minum dulu terus sholat ya, dan
Setelah badan dirasa enak dan jam juga dirasa tepat untuk naik lagi, kita pun melanjutkan perjalanan. Menurut saya pribadi, pendakian Gunung Cikuray via jalur tapak kerot ini sangat nyaman ya. Di posnya sumber air banyak, ada WC-nya, fasilitas lengkap. Pokoknya mantap lah, jalur enak. Saya mungkin bisa merekomendasikan buat teman-teman yang mau naik Gunung Cikuray, boleh tuh cobain via jalur tapak kerot. Estimasi biayanya cuma 30.000. Wow. Saya di sini melaporkan situasi terkini Gunung Cikuray, dan lumayan tidak terlalu dingin dan tidak terlalu capek karena saya tidak bawa apa-apa. Terima kasih. Mantap, sejak seri. Bisa apa aja? Sang mentari mulai menunjukkan cahayanya ya di sini. Sepertinya estimasi waktunya tepat. Nanti perkiraan sampai puncak sebelum sunrise, dan itu pasti tepat waktu sih. Jam 5.21 tiba di puncak Bayangan. Sekarang mau lanjut lagi. Puncak berarti ada warung Her. Yeay. TW puncak, indahnya pemandangan. Itu gelap weh. Ini namanya on time, Bu. Di sini banyak tenda-tenda ya. Kayaknya di sini tempat camp dari jalur lain deh. By the way, puncak depan mata. Hihi. Apa itu nyala-nyala? Mana gue? Tanduk apa ya? Gue puncak cuy. Anjay, keras banget. Ya, sepertinya kita datang pas waktu. Enggak. Jangan ada saga. Yang Cikuray. Alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Cikuray sekitar jam 5:30, dan kita tinggal nunggu sunrise saja. Pendakian yang tidak ada penyesalan sama sekali ya. Dapat sunset, dapat sunrise, dapat lautan awan. Wow, mantap. Mungkin lain kali saya akan mendaki ke sini lagi.
Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa komen saran-sarannya, dan jangan lupa subscribe juga ya biar lebih semangat, biar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Kemana lagi ya kita?